pertemuan antara terdakwa dengan Ali Hanafi Alijaya dengan Medi, ya ada yang lain begitu, yang menawar tanah ini kepada terdakwa, tapi karena tidak ada kecocokan harga, lalu Ali Hanafi Alijaya memerintahkan, di situ ada polisi di situ untuk diproses hukum. Pertanyaan saya, apakah saudara ada dalam pertemuan ditanya almarhum Alvin ya kan? datang ketemu dengan negara kita yang menawarkan damai sambil membawa sertifikat bodong. Sebentar, bodong itu saudara simpulkan apakah sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan itu produk bodong? Ya tadi itu dianggap tidak sah. Oh, tapi putusan pengadilan belum ada ya? Status tanah itu de jure sekarang alas haknya apa dan dimiliki oleh siapa? Secara hukum. Ya dasarnya adalah sertifikat hak milik nomor 5 Lemo itu milik jelas. Miliknya. Ya, coba menyatakan. Apakah dimaksud adalah Muanas Amerika tadi? Baik. Dasarnya apa milik MBM? MBM mengelola sebuah kawasan yang sertifikatnya sudah dibatalkan. Ya, kalau demikianlah di ruang sidang. Oke? Ya, sama-sama. Silakan. Jangan lupa dokumen. Penasihat hukum silakan melanjutkan pertanyaan yang tadi. Masih diingat ya? Baik. Oke. Saya lanjutkan ke pertanyaan lanjutan. Saudara, sudah siap? Langsung. Baik, tadi saudara menyebutkan mengenal Ali Hanafi Alijaya. Nah, saya tanyakan lagi, bagaimana dengan Subianto Kusuma alias Aguan? Apakah saudara mengenal? Mengenal. Posisinya sebagai apa? Mengenal sebagai ya pengusaha besar. Pengusaha besar. Apakah dia termasuk pemegang saham di perusahaan yang saudara pimpin? Tidak. Tidak. Ataukah pemegang perusahaan di perusahaan lain yang saudara pimpin? Tidak. Selain PT Bangun Mandiri Makmur, apakah ada PT lain yang saudara menjadi direktur yang tadi saudara sebutkan, Agung Sedayu? Adakah yang lain? Tidak relevan. Ada atau tidak? Tidak relevan. Tidak jawab. Relevan atau tidak itu? Itu jawab. Tidak jawab. Ya, itu jawab. Gitu. Selanjutnya, kenal tadi dengan Sugianto Kusumo. Bagaimana dengan Ellen Kusumo? Apakah saudara kenal? Pernah menjadi dalam direksi yang lama. Pada saat Sampai kapan, dari periode kapan itu? lupa. Sebelum saudara atau setelahnya ada saudara begitu? Sebelum saya sudah ada. Sudah ada. Tapi sebelum itu adakah direktur lainnya sebelum Ellen Kusumo? Tidak ingat Bapak? Tidak ingat. Ya, baik. Bagaimana kemudian dengan Alexander Halil Kusuma, saudara kenal? Nah itu namanya ada. Iya. Waktu saya mau masuk pertama. Iya. Posisinya apa di PT yang saudara pimpin? Komisaris ya. Komisaris PT Mandiri Bangun Makmur ya, MBM. Baik, saya lanjutkan. Saudara, tadi ada peristiwa terkait dengan Ali Hanafi Alijaya, saudara kenal, tapi tidak terkait dengan persyaratan yang saudara pimpin. Melalui terdakwa saya mendapat informasi ternyata ada pertemuan antara terdakwa dengan Ali Hanafi Alijaya dengan Medi, ya ada yang lain begitu, yang menawar tanah ini kepada terdakwa, tapi karena tidak ada kecocokan harga, lalu Ali Hanafi Alijaya memerintahkan, di situ ada polisi di situ untuk diproses hukum. Pertanyaan saya, apakah saudara ada dalam pertemuan itu? Tidak. Selanjutnya, apakah saudara mendengar peristiwa itu? Tidak. Pertanyaan selanjutnya, apakah itu bagian dari tindak lanjut yang kemudian hari ini dilaporkan? Tidak. Saya coba ingatkan, pertemuan itu terjadi di kantor PIK 2 13 September 2021.
Masih ingat atau tidak ingat? Tidak. Tidak. Selanjutnya saudara tadi sebutkan bahwa laporan ini dibuat sebagai follow up dari sebuah perjanjian yang saudara sebutnya tadi tidak komitmen atau diingkari begitu antara Charlie Chandra dengan PT yang saudara pimpin melalui kuasa hukumnya, kalau nggak salah tadi Alvin Lim begitu. Pertanyaan dari saya, apa yang dilanggar dalam klausul perjanjian itu sehingga dilaporkan? Apa yang diperjanjikan pada saat kesepakatan damai itu dilanggar. Di antaranya adalah dia tidak akan, pertama adalah mengembalikan sertifikat yang bodong itu, dan sekarang sudah diterima oleh polisi disimpan. Yang karena sebentar, masih lanjut. Kedua, tidak menuntut lagi haknya terhadap lahan yang dimaksud. Itu diantaranya itu, sehingga SP3-nya itu boleh dibuka kembali. Baik, saya tadinya dicabut. Ya, saya berdetail atau perdalam. Apakah yang sudah maksud sebagai sertifikat bodong itu adalah sertifikat 005 Lemo itu? Ya, itu yang atas nama Hairil Wijaya. Bagaimana dengan yang atas nama Sumita Chandra? Apakah itu juga yang termasuk dipersoalkan dalam perjanjian sehingga dianggap ingkar janji begitu? Tidak jelas. Tidak jelas. Selanjutnya, status tanah itu de jure sekarang alas haknya apa dan dimiliki oleh siapa? Secara hukum. Alas haknya apakah di sana ada SHM apa, SHGB apa gitu? Ya, yang bentar. Ya, silakan. Ya, dasarnya adalah sertifikat hak milik nomor 5 Lemo itu milik jelas DPD. Ya, memang ya. Saudara tahu bahwa sertifikat tersebut kemudian dicabut atau dibatalkan oleh DPR. Apakah saudara mengetahui hal itu? Tidak tahu. Tidak tahu. Saya lanjutkan. Saudara tadi cerita riwayat tentang detiknya begitu rinci. Sumber informasi yang saudara ketahui itu dari mana waktu itu? Dari bagian legal. Oh, artinya bukan karena saudara mengalami peristiwa itu langsung ya? Tahun berapa? Ya, saya pertanyakan saja karena kaitannya dengan kualifikasi saksi. Dari legal ya. Selanjutnya, ahli waris tadi ketika membuat perjanjian dengan saudara, apakah dituangkan dalam perjanjian? Saya kira ada tadi, ya surat kuasa tadi yang diberikan. Kalau yang surat kuasa ke lawyer memang iya, yang dari ahli waris juga ada. Saya lupa. Nah, sudah saya perjelas ya, ada dua surat kuasa. Pertama ahli waris terbit NIO ke PT MBM, kemudian PT MBM melalui saudara yang bertindak untuk atas nama korporasi tadi membuat surat kuasa kepada almarhum kuasa hukum saudara. Nah, pertanyaan saya kalau yang kedua tadi udah dijawab, udah jelas ada surat kuasanya, cuman persoalannya apakah meliputi buat laporan pidana atau tidak itu hal lain. Surat kuasa dari terbit NIO keluarga ahli waris karena sudah tidak ada. Itu apakah tertulis kepada PT MBM? Ya, jadi dalam surat kuasa itu ditandatangani oleh para ahli waris. Kebetulan koordinatornya adalah saudara Tan Liu Jin. Dia sebagai koordinator dari sekian ahli waris. Dari sekian ahli waris, apakah masing-masing ahli waris tanda tangan pemberian kuasa atau diwakili oleh Lee Tiong Jin tadi? Saya tidak jelas. Selanjutnya, dari ahli waris yang memberikan kuasa, apakah masih hidup semua atau sudah ada yang meninggal dunia? Sudah ada yang meninggal. Siapa?
namanya tidak jelas tapi diberitahu. Dan tadi saya ketemu dengan saksi salah satu ahli waris, dia sudah mengatakan bahwa di antara itu ada yang meninggal. Oh, artinya pemberi kuasa ada yang meninggal. Saudara memberikan kuasa juga sekarang sudah meninggal begitu ya? Saya perjelas, saudara memberi kuasa kan meninggal. Yang buat laporan ini aulia kami. Pemberi kuasa ke PT MBM di antaranya juga ada yang meninggal. Benar begitu kan? Benar. Baik, itu kan nanti pembelaan kami juga. Saya lanjutkan. Saudara, izin majelis, saya ingin ke depan menunjukkan perjanjian agar bisa ditunjukkan oleh saksi mana sih poin yang dianggap dilanggar. Maju. Ya, baik. Tunggu. Tunjukkan yang pertemuannya nanti. Ditunjukkan, saya baca dulu ya, supaya terekam ya. Ya. Ditunjukkan oleh penasihat hukum kesepakatan perdamaian Rabu 1 Mei 2024 ya. Tunggu biar saksi bisa Bapak scroll begini ya, silakan. Baik, pertanyaan lanjut. Ini kan ada beberapa poin yang disepakati. Saudara saksi tadi sampaikan di antaranya adalah tidak akan mengambil upaya hukum begitu. Saya mau tahu poin mana yang terkait dianggap melanggar sehingga saudara saksi membuat laporan terhadap terdakwa Charlie Chandra. Silakan jalan. Ya. Saat itu saudara diwakili oleh Muhammad Salehi. Di antaranya ini mencabut jumatan turun, ini kan tercatat nih, itu di antaranya mencabut, kemudian Pak, saya jelaskan dulu ya. Kalau di sini bukan cabut, kalau di sini bahwa di saat itu dia pertama diketahui sudah telah melakukan upaya hukum sebagai berikut. Bukan menjawabkan dulu, ini hanya menjelaskan. Nah, poin komitmen pencabutannya di mana? Yang dimaksud penasihat hukum komitmen yang dilanggar. Iya, betul. Wah, itu. Bisa nggak? Iya sih, surang-surang nggak? Saya nggak bisa lihat sih, jadi saya nggak bisa. Bisa gitu. Ah, Oke ya. Nah, Pak, ini kebetulan belum di print, makanya sementara ini nanti akan menjadikan lampiran putih. Kopi fisiknya yang boleh. Ada. Ya, maaf. Dengan Ya. ditandatangani kesepakatan ini maka para pihak memiliki kewajiban satu, menghentikan segala proses hukum yang sedang berjalan. Tidak mengambil langkah hukum lainnya dalam bentuk apapun di kemudian hari. Maknanya kan terdakwa melakukan ini Apa ya? Bentuknya? mengambil langkah hukum dalam bentuk untuk kemudian hari. Ya, bentuknya apa langkah hukumnya? Ya, ini di sini. langkah hukum yang dimaksud penasihat hukum itu langkah hukum yang nyata apa yang dilakukan oleh terdakwa menurut saudara yang dilanggar. Misalnya mengajukan gugatan atau apa upaya hukum misalnya. Itu yang dimaksud penasihat hukum. Nanti saya cek ke Oke, mau dicek ya, karena mungkin lupa atau apa ya. Ya, sementara belum bisa ditunjukkan di sini ya. Ya, silakan Izin dulu. ya. Terima kasih. Saya lanjutkan. Kesimpulan adanya kontestasi atau ingkar terhadap komitmen perjanjian itu disimpulkan oleh saudara atau ada tim audit hukum yang kemudian memberikan simpulan itu kepada saudara di PDMB. Ya, dari tim legal dari perusahaan sendiri maupun meneruskan kuasa hukum yang menjadi partner dari yang almarhum Sebentar saya ingatkan. Aulia Mahmi ya? ya, Betul. ini kemudian diteruskan oleh
Black. Ya. Lupa. Kasih saya waktu untuk bisa jawab. Baik. Saya mohon nanti. Ya. Pasti saya ingat. Iya. Atau terus ke pertanyaan lain dulu. Pertanyaan lain dulu ya, sambil saudara saksi bisa mengingat-ingat ya. Lanjutkan pertanyaan. Tadi di perjanjian PT MBM itu diwakili oleh Mu'annas Alaidi. Coba mengingatkan, apakah yang dimaksud adalah Mu'annas Alaidi tadi? Nah, Baik. Selanjutnya berarti etis tentang adanya manifestasi itu disampaikan oleh Mu'annas Alaidi dan almarhum, begitu? kalau itu tidak jelas. Tidak jelas. Policy kebijakan untuk melaporkan itu berdasarkan rekomendasi adanya manifestasi atau ada decision maker lain di dalam perseroan yang membuat keputusan? Setahu saya ceritanya begini, almarhum Alvin Lee Ya. datang ketemu dengan negara kita, kemudian menawarkan damai Betul. sambil membawa sertifikat bodong. Sebentar, bodong itu saudara simpulkan atau memang sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan itu produk bodong? Ya tadi itu dianggap tidak sah. Oh, tapi putusan pengadilan belum ada ya? Nanti akan saya jawab. Ya, ada 2 PR ya. Kan tadi 1 sudah terjawab, tadi saya ingatkan. Saya lanjutkan, izin majelis. Ya, silakan. Saudara saksi, tadi debitnya saudara katakan dari informasi riwayat yang saudara peroleh dari tim saudara, bukan saudara sendiri, itu menyatakan bukan cap jempolnya dipalsukan dan seterusnya. Pertanyaan kami, adakah debitnya mengajukan gugatan PT UN ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan sertifikat 0055 atas nama Sumita Chandra tadi dengan dasar adanya temuan pemalsuan cap jempol tadi? Tidak jelas. Tidak tahu atau tidak jelas? Tidak tahu. Oh ya, tidak tahu. Tidak tahu, tidak saya ulangi pertanyaan. Saya lanjutkan. Status quo kembali lagi. Tanah tadi kan dikelola PT MBM. Alas hak pengelolaan di atas tanah tadi bagaimana? Apakah masih atas nama sertifikat yang sudah disebut bodong tadi walaupun belum ada putusan pengadilan, atau ada alas hak lain? Kembali ke pertanyaan yang tadi sempat tadi. Sudah saya jelaskan tadi di depan yang mulia bahwa kronologisnya awalnya memang sertifikat itu atas nama Neo. Kemudian terjadi itu diganti menjadi Heru Jaya. Kan itu. Baik, saya bantu ya, saya bantu. Ini yang sama, sertifikat yang sama, bukan sertifikat baru. Baik. Pengalihan saja. Saya bantu. Berarti tetap sertifikat yang ada di situ hanya 0055 ya, tetap itu ya. Yang terakhir atas nama Sumita Chandra, betul itu ya? Tapi dibatalkan. Ya, dan yang terakhir memang tadi dibatalkan. Ya, itulah yang diserahkan ke polisi. Nah, sekarang kan sudah dibatalkan. Ada nggak terbit sertifikat baru di atas lahan yang sertifikatnya dibatalkan tadi? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, sekarang dasarnya apa PT MBM mengelola sebuah kawasan yang sertifikatnya sudah dibatalkan tadi? Artinya dengan kembali kepada PP Neo dan ahli warisnya, ikatan juga dengan adanya ikatan kerjasama antara dengan perusahaan dengan ahli waris, ya tentu disitulah ikatannya. Baik, itu kan ikatan kerjasamanya. Alas hak terhadap tanah yang dikelola maksud kami. Kalau sebelumnya kan ada sertifikat 005 terakhir dibatalkan. Lalu apa dasar pengelolaan alas hak di wilayah itu yang di atasnya sertifikatnya sebelumnya 005 kemudian dibatalkan?
Apakah, maksud saya nih ya, saya kasih ilustrasi. Apakah di wilayah itu kemudian diterbitkan sertifikat atas nama SHM yang lain, atau SHGB, atau HGU, atau bagaimana begitu? Kan nggak mungkin mengelola tanpa dasar alasan. Tidak, dasarnya itu. Oh, dasarnya hanya kerjasama. Pertanyaan saya, apakah kemudian The Pit Neo mengurus pembatalan tadi atau ahli warisnya agar beralih hak atas tanah tadi ke The Pit Neo? Seluruhnya sudah diserahkan pada perusahaan. Nah, apakah sudah ada hasil receiving atau keputusan badan pejabat itu dalam hal ini BPN yang menegaskan hak milik tanah tadi sudah menjadi milik The Pit Neo atau ahli warisnya, sehingga ada legitimasi bagi PT MBM untuk kerjasama dengan orang yang punya hak? Kan sedang berproses. Itu bagian dari proses. Oh, jadi barang-barang proses, barang-barang olah gitu ya. Walaupun ini sudah ada dasar hukumnya begitu. Baik. Selanjutnya, saudara tadi sebutkan saudara mengalami kerugian. Pertanyaan saya, orang berbisnis kan selain bicara rugi, bicara untung. Adakah keuntungan yang diperoleh oleh PT MBM ketika melaporkan kasus ini ke polisi? Tadi disampaikan kerugian. Ya, saya sekarang bertanya tentang keuntungan. Belum diperhitungkan. Belum. Baik, saya lanjutkan. Apakah saudara tahu bahwa sudah ada penawaran dari PT apa sekali? Dari Ali Hanafi. Ali Hanafi tadi, kemudian ada tindak lanjut melalui korporasi lain. Kalau tadi sudah kenal Ali Hanafi, saya khawatirnya begini, sudah ditindaklanjuti korporasi atau nama PT yang lain, artinya ada legal standing pengelola di situ gitu. Kalau belum ditindaklanjuti kan pengelolaannya jadi bodoh makanya ini. Kan sudah saya jelaskan, Ali Hanafi hanya sebagai artis. Tidak penentu. Tidak penentu. Artinya tidak bisa bertindak untuk dan atas nama PT MBM. Nah, Bagaimana untuk dan atas nama grup Agung Sedayu atau Agung Sedayunya saja? tidak relevan. Bagaimana kalau ini bagian dari perintah dari Sugianto Kusuma? Tidak. Baik, saya lanjutkan. Sekarang saya mau tanya, itu tadi sudah ada foto ditunjukkan, sudah di kapling-kapling dan sudah ada yang terjual. Siapa yang menjual kapling itu dan siapa yang membeli? Tidak tahu. Tidak tahu. Apakah tugas dan fungsi perseroan selain mengelola juga bertanggung jawab atas aset yang dikelola perseroan? Diulangi pertanyaannya. Apakah fungsi perseroan selain bertanggung jawab mengelola aset, mengelola bisnisnya juga bertanggung jawab terhadap aset yang dikelola oleh perseroan? Tentu. Nah, pertanyaan saya, perseroan PT MBM mengelola aset dari The Pit Neo yang tadi sertifikatnya belum timbul lagi. Apakah itu tidak termasuk bagian dari tugas kewenangan dan tanggung jawab perseroan untuk mengawasi aset itu jadi apa yang mengelola itu PT MBM begitu? Kalau tidak tahu nggak apa-apa. Tidak tahu saya beralih ke kesalahan yang lain. Tidak tahu. Baik. Tidak tahu atau ini apa jawabannya? Tidak tahu. Baik, selanjutnya tupoksi sebagai perseroan kan biasanya disebutkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah. Lalu apa batasan kewenangan saudara sebagai direksi dalam pengelolaan tersebut sehingga tidak tahu bahwa aset itu juga entah bagian atau bukan bagian dari tanggung jawab PT MBM dari hasil kerjasama dengan The Pit Neo atau ahli warisnya? Ya, tanggung jawab saya adalah memang mengelola itu, mengawasi yang juga apa yang perlu dikerjakan berkaitan dengan kesepakatan dengan pihak lain. Saya mau fokus pada kewenangan saudara dan tanggung jawab saudara terkait mengawasi. Apakah mengawasi tersebut juga meliputi mengawasi lahan yang dikerjasamakan sehingga bertanggung jawab atas perubahan lahan, termasuk jika ternyata ada okupasi terhadap lahan tersebut? Ada yang iya, ada yang tidak. Ada yang. Apa batasan yang iya dan yang tidak sehingga saya mendapatkan keterangan yang jelas saudara tidak bisa menjawab pertanyaan saya sebelumnya?
Kalau saya anggap itu persoalan teknis, masalah lapangan cukup yang di bawah. Yang di bawah yang lebih. Apakah orang di bawah itu membuat laporan secara gradual atau insidental terkait kejadian atau update perkembangan pengelolaan lahan yang menjadi tanggung jawab saudara? Tentu. Apakah sudah ada update laporan terkait lokasi itu yang berubah menjadi coupling terhadap saudara sampai hari ini di persidangan? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Selanjutnya, apakah dalam komitmen dengan debitnya saudara akan diberikan sanksi kalau tidak bisa mengawasi dan memastikan pengelolaan itu oleh PT MBM bukan oleh PT yang lainnya dalam klausulnya? Ini kita kerjasama ya, jangan sampai dikelola orang lain gitu. Ada nggak klausul seperti itu? Ya, itu tanggung jawab saya. Tanggung jawab. Nah, apakah dari debit Nio pernah ada semacam peringatan atau pertanyaan lah? Itu kenapa tanahnya kok sekarang menjadi kaping-kaping dan sudah terjual? Padahal saya belum pernah menjual, sertifikat pun belum pernah ke saya begitu. Mereka sudah menyerahkan sepenuhnya. Sepenuhnya gitu. Yang dimaksud sepenuhnya itu apakah batasannya termasuk peralihan hak jika kemudian dialihkan kepada pihak ketiga? Pernah saya dengar dari salah satu ini apa namanya ahli waris mengatasnamakan ahli waris bahwa segala sesuatu yang berurusan dengan lahan ini sudah menjadi kita lepaskan jauh. Baik, pertanyaan lanjutannya, yang saudara dengar tadi, apakah itu juga yang dituangkan dalam komitmen perjanjian pengelolaan tadi? Karena kan yang didengar belum tentu juga yang dituangkan begitu. Awalnya saya salah saya pimpinan. Tidak masuk. Tidak masuk. Ngeri juga ini ya. Melanjutkan. Baik lanjut. Sudah ya. Saudara, sampai hari ini apakah ada audit secara menyeluruh terhadap aset tersebut baik terkait legalitas, keuangan dan sisi perseroan termasuk kinerja sehingga menjadi dasar pertimbangan saudara akan melakukan tindakan apa? Karena sampai sekarang status quo itu nggak ada sertifikat apapun yang tertanam setelah dibatalkan. Atas aset yang jadi permasalahan ini. Iya. Oh, saudara saksi mengerti ya pertanyaan dari kita penasihat hukum tadi. Pernah nggak ada audit terhadap aset yang sekarang yang jadi masalah ini? Karena sehingga dibatalkan sertifikat itu atau ada pendapat lain silahkan. Ada penjelasan pada beberapa kali terus. Ya, silakan. Oh, tapi tidak termasuk. Tidak termasuk itu apa itu? Termasuk lahan yang bersangkutan. Oh, tidak termasuk lahan yang bersangkutan. Itu jawabannya. Baik, nah, saya mau tegaskan ya berarti lahan yang lain disampaikan dalam RUPS. Yang dimaksud RUPS rapat umum pemegang saham ya? Ya. Baik, tapi khusus objek yang sekarang jadi masalah ini tidak masuk dalam detailnya. Pertanyaan saya lanjutkan, saudara pernah memberikan perintah untuk melakukan tindak lanjut audit terhadap itu? Karena ini kan kewenangannya bisa saja di direksi, tidak perlu organ RUPS. Adanya di komisaris. Komisaris utama. Tindakan pengawasan di sana. Pengawasan oleh direktur. Nah, ada dua hal yang saya agak bingung. Kalau berdasarkan perjanjian, saudara punya kewenangan pengawasan. Kalau berdasarkan akta perseroan, pengawasan ada pada komisaris. Pertanyaan saya, bagaimana sinergi atau pelimpahan kewenangan tadi? Jangan-jangan semua saling gak ngawasi gitu. Dikerjakan. Ya. Apa hasil pengawasannya? Dari khusus untuk lahan ini tidak. Oh, tidak dilakukan kesalahan ini. Kalau kita kembalikan, apakah ada kewajiban untuk ini normalnya ya, bukan apakah sanksi itu dijalankan atau tidak? Di dalam perjanjian dengan debit Nio, adakah norma kalau ini tidak diawasi, tidak dikelola, ada sanksi bagi pihak PT MBM sebagai pihak pengelola? Tidak tahu. Siapa yang menandatangani perjanjian itu? Apakah saudara atau direktur sebelumnya? Kan mulainya 2014. Ya. Karena saya sendiri masuk juga saya lupa ininya bulannya, tetapi tahunnya bisa sama, tapi bulannya tidak. Baik, pertanyaan saya adalah apakah perjanjian itu ditandatangani saudara yang menjabat selaku direktur PT MBM atau oleh direktur sebelumnya? Lupa.
pada saat serah terima jabatan dari legal sebelumnya, apakah juga memuat tanggung jawab terhadap beberapa perjanjian-perjanjian yang sudah dilakukan? Kalau tidak terkait perjanjian ini ya namanya gitu. Pada waktu itu seingat saya belum ada. Belum ada. Pada saat saudara belum ada itu, dari informasi tentang data tadi, saudara dipersiapkan oleh internal oleh siapa? Oleh legal. Legal ya. Berarti yang mengetahui seluk-beluknya ini semuanya legal ya. Sementara itu dari kami. Saudara Presiden Rumai cukup? Saudara terdakwa punya pertanyaan? Iya. Silakan dengan catatan jangan mengulang ya. Ya. Saudara saksi dari tadi bilang tim legal. Tim legal itu siapa ya? Apakah benar itu Ibu Meti? Siapa saja tim legal? Itu yang dimaksud. Meti dan Bro. Ibu Meti sebagai tim legal ya. Saya mau tanya mengenai sejarah tanah ini. Tadi saudara saksi menyebut bahwa pemilik pertamanya adalah Tepitnyo. Benar. Kemudian Tepitnyo ada melakukan AJB atau akte jual beli dengan Chairul Wijaya pada tahun 1982. Tidak, yang melaksanakan adalah Paul Chandra. Oke. Tapi AJB-nya itu ada ya, nomor 202 tahun 1982. Di saya tidak ada. Oke. Apakah ada akte jual beli ke Chairul Wijaya? Saya juga tidak jelas, tetapi informasi yang seperti yang saya jelaskan bahwa Paul Wijaya ini keponakan Tepitnyo mengambil tanpa sepengetahuan. Sebentar, ada tidak AJB itu sekian atau tidak? Saudara terdakwa ketika mengajukan pertanyaan, biarkan dulu saksi untuk memberi penjelasan. Ya, masih ada penjelasan lagi? Baik. Masih. Silakan. Jadi sertifikat itu diambil tanpa sepengetahuan. Kemudian terjadi kesepakatan antara Paul Chandra dengan Chairul Wijaya karena dia berhutang, tidak mampu membayar hutangnya. Diambil oleh siapa? Oleh Paul Chandra. Paul Chandra. Lanjut. Itu diambil oleh Paul Chandra dan kemudian disitulah berdua melakukan kesepakatan untuk AJB dan kemudian ternyata ketahuan bahwa cap jempolnya itu adalah tidak benar. Ya. Jadi ada kesepakatan AJB ya? AJB tapi berdasarkan cap jempol yang akhirnya dibatalkan. Tapi ada AJB itu ya? Ada. Ada. Oke, terima kasih. Kemudian setelah adanya AJB itu, sebagai informasi itu adalah AJB 202 1982 tahun 1982. Kemudian tadi saudara saksi menjelaskan bahwa Chairul Wijaya kemudian melakukan AJB ke Smita Chandra, ayah saya, apa benar? Benar, karena dia juga berhutang. Oke, berarti sudah ada 2 AJB. Ya, Benar. sudah berubah nama dia. Oke, baik. AJB itu artinya akta jual beli, benar? Benar. Akta jual beli itu dilakukan di depan hadapan notaris, benar? Benar. Oke. Apakah AJB itu ada putusan pengadilan yang membatalkan kedua AJB itu sampai saat ini? Atau tidak tahu? Silakan. Ya, setahu saya keputusan pengadilan negeri Tangerang tahun 93 itu memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran pidana cap jempol itu, sehingga inilah yang pada akhirnya menjadi persoalan karena tadi seperti yang saya jelaskan kronologis bahwa ini dibawa lari oleh saudara Smita Chandra ke Australia sampai meninggal di PU. Baik, itu baik, terima kasih. Berarti ada putusan pengadilan pidana nomor 596 yang menghukum Paul Chandra. Ya. Apakah dalam putusan pengadilan pidana itu ada perintah pengadilan untuk membatalkan kedua AJB tersebut? Saya tidak jelas, tidak Tidak tahu. saya tahu kronologis ceritanya. Oke, baik. Bapak pernah baca putusan 596 ya? Ya, itu jawabannya. Terdakwa silakan melanjutkan pertanyaan. Apakah benar pada saat sekitar bulan Juli 2023 PT MBM sudah melakukan akte jual beli atas tanah tersebut SAM 5 Lemo dari ahli waris Tepitnyo? Benar atau tidak?
Pak. Apakah benar sejak adanya jual beli dari ahli waris Tepitnyo, maka hak PT MBN atas tanah itu muncul? Berarti berdasarkan SHGB atau sertifikat lain, maka dari situlah tumbuh hak atas nama PT MBN. Tidak tahu. Oke, PT MBM ini memiliki hak dasarnya apa? Sertifikat atau apa? Jadi dari kuasa menyerahkan Baik, untuk berarti memperjuangkan ini oleh sama terdakwa. jadi Apa dasar atau hak daripada PT MBM terhadap tanah ini? Itu yang dimaksud terdakwa. di dasar kesepakatan itu saja dengan memberikan sepakat kepada MBM untuk memperjuangkan sertifikat yang hilang tadi itu, dan sekaligus nanti karena kita ada kesepakatan untuk nanti akan membeli tanah itu. Itu jawaban. baik, terima kasih saudara saksi. Kesepakatan yang dimaksud adalah surat kuasa 11 tahun 2015. Benar? Saya ingat yang surat kuasa, yang surat kesepakatan tadi, itu yang Kemudian karena biasanya numerik orang lupa, mudah lupa. Surat kuasa nomor 11 tahun 2015, benar ya? Saudara saksi, apakah surat kuasa itu menimbulkan hak untuk PT MBM? Bagaimana? Ada tanggapan atau saudara mau menjawab apa sih? ya nanti akan dijawab oleh kuasa. Ya, itu jawaban. Saudara saksi, saat ini sertifikat itu sudah dibatalkan oleh BPN dengan surat kuasa pencatatan pembatalan sertifikat ke Sumita Chandra. Tadi saudara saksi yang menyebut itu, betul? Itu terjadi tahun berapa dan tanggal berapa? Yang tercatat di sini memang kronologisnya dibatalkan, tapi ada penjelasan di bagian lain, silakan nanti tinggal bertanya bahwa memang ada pembatalan. Setahu saudara Ada saksi, dua AJB, yang 202 sama 38. Yang satu AJB 202 miring 121 miring 1982 atas nama Hairil Chandra, ulangi, Hairil Wijaya. Yang satunya AJB nomor 38 miring 5 miring 8 Romawi miring Teluk Naga 1988 atas nama Sumita Chandra dinyatakan batal demi hukum. Nanti ini dijelaskan oleh. itu putusan dari BPN. Ya nanti dijelaskan oleh. Baik, berarti sebelum ada pembatalan dari BPN yang judulnya pembatalan pencatatan peralihan SHM 5 Lemo atas nama Sumita Chandra, sebagai informasi itu ditandatangan oleh Rudi Rubijaya tanggal 3 Maret 2023. Sebelum pembatalan itu berarti tanah itu masih atas nama Sumita Chandra. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Oke. Judulnya dari surat itu adalah pembatalan pencatatan peralihan SHM 5 Lemo atas nama Sumita Chandra. Benar atau tidak? Jadi tahun 2023 ada SK 03 PBT miring BPN titik 36 3 Romawi 2023 tentang pembatalan pencatatan peralihan SHM nomor 5 Leno atas nama Sumita Chandra kepada ahli waris Sumita Chandra, salah satu sebagai persyaratan untuk melampirkan SHM asli, ya syaratnya ya, melampirkan SHM
nomor 5 Lemo yang asli atas nama Suminta Chandra. Jadi harus disahkan. Baik, berarti itu atas nama Suminta Chandra. Ya. Tanggal berapa pembatalan itu? Tidak, saya tidak jelas, tapi tahun 2023, kalau 3 Romawi berarti bulan Maret. Bulan Maret, baik. Berarti setelah sebagai informasi itu tanggal 3 bulan Maret 2023. Berarti tanggal 3 Maret 2023 telah terjadi pembatalan pencatatan peralihan hak atas nama Suminta Chandra. Berarti sebelum pembatalan itu masih atas nama Suminta Chandra. Bapak setuju atau tidak? Saya tidak tahu. Baik. Apakah saudara saksi tahu kapan PPAT mengajukan proses balik nama dari Suminta Chandra, sertifikat atas nama Suminta Chandra ke para ahli waris, yaitu salah satu saya? Kapan itu terjadi? Nanti akan dijawab oleh di sini datanya juga ada. Mungkin bisa dilihat dari lampiran 13 yang sudah ada tanggalnya. Oh iya, tunjukin aja ke depan. Izin yang mulia, boleh saya kasih lampiran 13. Tunjukkan ke depan. Bisa didampingi penasihat hukum, saksi bisa maju, berkenan maju, penuntut umum berkenan maju, juga penasihat hukum berkenan maju. Ditunjukkan kepada saksi lampiran 13 tanggal 9 Februari ini, Pak. Bisa saksi pegang-pegang, lihat, baca, yang tadi juga sudah ditanyakan ini. Dan tadi sudah ditanyakan juga ini. Pertanyaannya apa itu? Tanggal berapa pengajuan permohonan balik nama ini? Oh, tahu saksi tanggal berapa permohonan balik nama ini atau tidak? Iya, saya baru itu jawabannya. Silakan kembali di posisi masing-masing. Apa itu? Tidak perlu. Sudah. Mau nanti saudara aja yang baca kalau mau gitu. Ada lagi? Ya, saudara saksi, barusan kita lihat permohonan ini adalah lampiran 13 yang dituduh palsu. Ini adalah permohonan balik nama sertifikat hak milik. Ini tanggal 9 Februari 2023. Setuju? Setuju. Ya. Berarti permohonan balik nama ini dilakukan sebelum adanya pembatalan dari BPN. Sepakat? Pembatalan apa dulu? Pembatalan pencatatan peralihan hak atas nama Suminta Chandra. Silakan ditanyakan kepada saksi. Lebih detail ya. Ya, saya ulang. Izin saya ulangi. Ya. Tadi kita sudah sepakat bahwa ada pembatalan pencatatan peralihan hak SHM 5 Lemo atas nama Suminta Chandra pada bulan Maret 2023. Betul. Persisnya tanggal 3 Maret 2023. Barusan saya menunjukkan kepada saudara saksi bahwa permohonan balik nama yang dilakukan oleh PPAT saya itu tanggal 9 Februari 2023. Maka permohonan ini dilakukan sebelum adanya pembatalan pencatatan perolehan hak tersebut dari BPN. Betul? Berarti pertanyaannya bulan 3 tahun 2023 pembatalan catatan. Sementara itu juga bulan 3. Tadi kita sudah baca bersama, saudara saksi, ini adalah tanggal 9 bulan Februari 2023. Berarti 22 hari sebelum adanya SK pembatalan. Sepakat? Ya. Berarti pada saat saya mengajukan atau PPAT saya mengajukan permohonan balik nama
sertifikat SHM 55 tersebut belum dilakukan pembatalan pencatatan, artinya masih atas nama Suminta Chandra. Sepakat? Faktanya demikian. Terima kasih, itu saja yang mulia. Cukup? Cukup yang mulia. Ya. Saudara saksi ya, saya ingin bertanya terkait dengan pertemuan yang kemudian terjadi perdamaian, lalu kemudian menurut saksi bahwa ada di Itali. Itu siapa saja waktu itu yang ada, yang hadir gitu? Pertemuan pertama adalah antara kuasa hukum kita dengan almarhum Alvin. Jadi setelah terdakwa ini ditangkap karena DPO, ditangkap 6 bulan, kurang lebih 5-6 bulan ditangkap. Nah, kemudian datanglah saudara Alvin Lee sebagai pengacara yang baru dari terdakwa. Kemudian membawa sertifikat yang tadi yang diserahkan kepada polisi karena ini sudah memang dinyatakan tidak merupakan lagi alat hak untuk karena sudah terjadi pelanggaran dalam bentuk dibuktikan dan dalam pengakuan pengadilan saudara Paul Chandra mengakui dia memasukkan itu. Itulah yang menjadi dasar kenapa keputusan bahwa ini tidak sah. Ya. Dan kembali pengadilan. Jadi kira-kira itu. Jadi pertemuan pertama itu dibawa sertifikat itu oleh kuasa atau dari terdakwa minta damai. Untuk minta damai. Siapa nama saja? Alvin Lee. Alvin Lee, ya, oke. Almarhum. Ya, almarhum, oke. Terus tanggapan daripada pihak saudara dalam hal ini, pihak saksi itu apa terkait dengan permintaan itu? Ya, yang penting kan sudah selesai. Bagi kita pertimbangannya adalah dengan sertifikat yang bodong ini, yang sudah dinyatakan bodong ini oleh pengadilan dan seterusnya, akan ada pelanggaran, maka ya sudah ini diserahkan kepada pihak kepolisian lanjut proses hukum. Kalau tadi saudara mengatakan ada pertemuan pertama, ada pertemuan selanjutnya setelah itu? Ya, tapi saya tidak ada. Iya, Bu. Sekarang saya tidak sedang bertanya apa saudara ada atau tidak gitu. Tapi apakah ada pertemuan berikutnya? Saya dengar ada membahas tentang apa? Apakah tentang item-item yang tadi pernah ditunjukkan di depan persidangan ini? Ya, karena pada waktu pembicaraan antara mereka berdua belum termasuk persyaratan apa yang kira-kira. Iya. Kan tentu kalau dari pihak perusahaan itu tentu atas perintah saudara kan? Nggak mungkin mereka bertindak sendiri tanpa perintah saudara. Sehingga setelah itu saudara dilapori, ya. Oke. Kemudian ada nggak yang saudara mendapatkan laporan atau bahkan saudara dengar sendiri, ya, apa yang dikatakan oleh terdakwa pada waktu pertemuan baik pertama maupun pertemuan selanjutnya? Saya tidak hadir. Iya, saya mengerti saudara tidak hadir, tapi mungkin saudara menerima laporan dari staf atau legal saudara, apa yang disampaikan oleh terdakwa pada saat pertemuan itu? Begini Yang Mulia. Iya. Saya sebenarnya merasa bahwa perdamaian ini sebenarnya jalan yang paling baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Itu kedua belah pihak. Sehingga saya merestui putusan dengan syarat-syarat yang sudah dibuat. Ya. Ketika saudara merestui, menyetujui ya syarat-syarat tadi, tentu timbul hak dan kewajiban, ya kan? Yang menjadi hak saudara itu sudah tadi saudara sampaikan.
Kalau kewajiban saudara terhadap terdakwa di waktu perdamaian ini apa? Kewajiban kan tadi kewajiban terdakwa kepada saudara. Sekarang yang saya tanyakan, kewajiban saudara kepada terdakwa apa? Mencabut tuntutan. Mencabut tuntutan. Adakah syarat lain, misalnya karena tadi juga saksi mengatakan bahwa damai itu indah kalau kita kelompokkan secara umum. Ada tidak mengenai pembicaraan teknis dalam pengelolaan tanah atau semacam kompensasi atau apa kepada terdakwa gitu, atas perdamaian ini? Kalau itu tidak. Tidak. Ya, hanya dia wajib untuk mencabut tuntutan. Gitu. Ditandatangani ya oleh kedua belah pihak. Oke. Kemudian saudara menjelaskan panjang lebar ini, ya. Saudara pernah tidak ke BPN atau menemui notaris Sukamto, pernah tidak menemui secara langsung gitu, untuk mengajukan pertanyaan atau apalah? Kalau notaris Sukamto tidak. Tidak. Kalau ke BPN juga tidak. Oh juga tidak. Oh ternyata dua-dua juga tidak, gitu ya. Gitu. Saya pikir dibedakan gitu. Iya kan? Pas notaris Sukamto, untuk Pak notaris Sukamto tidak. Ternyata juga BPN tidak, saya kira ada gitu ya. Atau paling tidak, saudara ada mendengarkan bahwa staf baik legal saudara itu ada menemui Sukamto. Tidak tahu ya, atau BPN gitu. Oke. Kemudian tadi ada yang saudara masih pikirkan, apakah SHM bodong itu saudara ketahui setelah ada putusan yang menyatakan SHM itu palsu? Saudara sudah bisa menjawab sekarang? Saya berkesimpulan saja. Bahwa dengan ada pembatalan AJB 2 AJB. Iya. Kemudian dengan pembuktian bahwa jempol tadi itu. Iya. Sertifikat itu sudah. Oh iya, itu nanti jadi bahan penilaian kami ya. Saudara saksi ya. Saudara saksi kenal sama Anwaris BPN ya. Sebelum menuju suatu kuasa itu sebelumnya sudah kenal saudara dengan ahli-ahli seperti itu. Pernah di kantor ada yang datang. Ada yang mau menyampaikan bahwa ini adalah ahli waris dari BPN. Jadi tangan dulu ya Pak ya, belum gitu ya. Hanya kita saja. Karena sudah diserahkan kepada penasihat hukum dan legal, biarlah mereka secara teknis. Terus pas perkenalan pertama Pak, pernah itu Tuhan nih keluarganya BPN itu surat masalah tentang objek tanah SHM nomor 5 itu Pak ke saudara atau ke PT MPM? Secara langsung pada saya tidak. Tidak ya. Tapi melalui tidak ya. Kami saudara dikasih tadi ya surat kuasa tadi ya untuk ngurus tadi ya. Apa ada kompensasi untuk keluarga dari ahli waris video dari MPM ke ahli waris dari apa? Ya, ada dua. Apa? Mengurusi kembalinya haknya mereka melalui sertifikat yang ada itu. Dan yang berikutnya mereka juga sepakat untuk lahannya mau dijual. Mau dijual ya. Posisi sekarang Pak ya kan setelah waktu kan di bawah PT MPM ya lokasi sekarang. Bapak pernah lihat lokasi itu yang jadi objek sertifikat SHM nomor 5 Pak? Pernah secara langsung lihat saudara? Belum. Oh, belum pernah ya. Jadi ada serapan itu ya. Tapi masuk wilayah wilayah saudara ya, perusahaan itu ya. Ini saudara ya, ini kan berarti kan itu ada kesepakatan ya antara terdakwa sama saudara ya, pelapor ya. Itu dibuat secara sukarela atau paksaan Pak? Yang buat gratis apa? Jadi nggak PT MPM atau para pengacara dari kuasa terdakwa yang buat draft. Tapi ada kesepakatan untuk menyerahkan tadi loh, tidak menuntut itu. Ya tentu berawal dari dua
kuasa hukum. Kemudian ya masing-masing akan yang ini ke Anda, yang ini ke kami, dan itulah kesepakatan. Jadi nggak ada komunikasi ya atas kemauan masing-masing, saudara masing-masing ya. Betul. Karena ada tadi ada kira saudara kan sudah mencabut ya Pak ya, sudah ketiga. Terus tahu kalau ini mengkali kapan Pak? Terus akhirnya saudara kan juga ini buatan pra perjalanan itu sudah ketiga. Di media sosial kan kelihatan. Oh kelihatan di media sosial itu ya. Ya, yang bersangkutan terus. Akhirnya saudara buka lagi ya, untuk dibuka lagi laporan kedua itu ya. Yang saudara kan melaksanakan pelaporan si anggota tamu ya, itu tinggal tahun berapa Pak meninggalnya? Setelah laporan kedua terus kemudian sudah meninggal nih Pak, laporan ini. Aulia. Aulia lagi. Meninggal kapan Pak? Saya lupa meninggal. Meninggal karena operasi sakit lalu kecelakaan. Meninggal karena sakit. Oh, karena tidak karena masalah itu kan ya. Karena sakit ya Pak ya. Jadi khususnya karena saudara yang masih saudara sangat faktor sangat sedikit. Jadi kan surat sudah dibatalkan ya. Dari tadi dari PP tadi ya. Harus surat jaga kan untuk pencatatan ya. Dari April 2020 tadi ya dua itu ya. Dari Paul ke Tali Jaya tadi ya, tempat Tali Jaya ke tempatnya ini ya di Tanda ya. Kan kerugian Bapak tadi kan 270 juta ya. Itu dari mana Pak? Kerugian itu karena musuh ini atau apa? Sampai kira-kira 270 juta itu dari mana Pak? Saya berpikir ada terjadi kesalahan dalam pengetikan. Itu ya. Tapi kan objek kan aktivasi saudara. Di bawah PT MBM dan sekarang ada. Suratnya kan karena berjualan kan sudah dibatalkan masih yang suratnya itu ya. Ini yang diberikan itu ya. Itu Pak. Silakan. Baiknya apa yang mau disampaikan? Izin aja tadi suaranya kurang terdengar, mohon terdakwa agak mendekat. Oh, ya. Gitu aja. Saksi berdekatkan mic dekatnya. Oke, silakan. Mengajukan ya saksi ya. Itu saudara menjelaskan bahwa ini Anglio Jin memberikan kuasa kepada PT MBM. Ya, benar? Benar. Apakah kuasa yang dimaksud itu kuasa nomor 11 tahun 2015 seperti yang sudah disebutkan tadi? Atau ada kuasa lain? Ya, saya tidak ingat, tetapi saya mendapatkan informasi dari salah satu ahli waris bahwa yang mengumpulkan mereka. Pertanyaan saya, Anglio Jin memberikan kuasa pada PT MBM, kan gitu? Keterangan saudara. Dia yang mengkoordinir semua. Tadi saya menjelaskan. Yang mengkoordinir siapa? Anglio Jin itu? Ya, semua ahli waris dikoordinir oleh yang namanya Tanlin Jin. Menurut ya, salah satu. Kita tidak hadir. Hadir. Yang mewakili PT MBM siapa kalau saudara selaku direktur hadir? Dari salah satu direktur. Salah satu direktur, bukan saudara ya. Nah, bagaimana PT MBM itu yakin bahwa yang mewakili itu selaku ahli waris dari NIO? Apa menunjukkan surat keterangan waris atau bukti autentik dari keterangan notaris atau dari apa sehingga PT MBM yakin bahwa ini Tio. Jangan-jangan orang-orang akan di jalan nanti ngaku gitu sehingga membuat yakin apa yang mendasari keyakinan sehingga mau menerima kuasa dimaksud. Tim legal kami yang Saudara tidak tahu, tapi mempercayakan sebelumnya pada tim legal. Nah, terus apa dasar kepemilikan orang yang
mengaku tadi apa sebagai ahli waris itu. Dasar pemilikan objek itu apa? Kan informasi ada keputusan pengadilan Jadi bahwa telah terjadi pelanggaran pidana. Jadi ketika itu mendasarkan diri kepemilikan pada putusan pidana yang berapa tadi 59 tadi ya, itu dasar kepemilikannya. Bukan ditunjukkan sertifikat meskipun fotokopi atau aslinya tidak. Tidak, dasarnya putusan pengadilan yang mendasari keyakinan PT MPM mau menerima itu. Ya. Selanjutnya kami tanyakan, ya. Tadi saksi menjelaskan bahwa itu cap jempol itu palsu, ya. Saksi tahu dari mana kalau cap jempol apa yang mendasari keyakinan saksi bahwa cap jempol itu tidak asli, artinya tidak cap jempolnya video. Menurut informasi dari tim kuasa hukum kita, ya, mengatakan bahwa salah satu dari keputusan Jadi kembali dalam proses pengadilan mempercayai apa yang disampaikan oleh legal perusahaan. bukan. Apa? Jadi menurut kuasa hukum kita disampaikan bahwa pengakuan Paul Chandra dalam persidangan bahwa dialah yang persidangan apa yang maksud persidangan pidana itu atau apa? Pidana. Sehingga putusan pidana terjadi pelanggaran justru karena itu pengakuannya Paul Chandra. Oh, dari putusan itu yang saksi ketahui Dia mengakui bahwa dia yang dari pengakuan Paul Chandra mengakui Iya. bahwa dia Memalsukan proses peralihan hak jual beli Betul. antara Pitnew dengan Khairul Wijaya gitu. Itu yang mendasari keyakinan saudara. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana saksi tahu nggak bagaimana proses bisa beralih penguasaan fisik dalam arti sertifikat 055 itu dari ke Pitnew bisa kok bisa ujung-ujung di bawah apa Paul Chandra gitu. ditanyakan oleh menurut informasi dari ahli waris bahwa mereka bertanya kepada orang tuanya sama neneknya bahwa apa benar nih ibu Pitnew ini menyerahkan sertifikat kepada enggak. Ya berarti kan dia mengambil tanpa sepengetahuan. Jadi dari pengakuan salah satu ahli waris, ya menurut keterangan ibunya bahwa sertifikat itu diambil oleh Paul Chandra tanpa sepengetahuan. Betul. Kapan itu diambilnya, tahu nggak saksi? Tahunnya tidak jelas, tapi dalam data yang ada pada saya ini sekitar tahun 1982. 82. Kok nggak dilaporkan polisi atau laporan kehilangan? Pasti nggak tahu ya. Ketahuannya belakangan. Belakangan itu kapan? Ya ini menurut ceritanya, karena kita belum ada di situ Pak. Informasi dari ahli waris, ya. Karena saksi belum terlibat di sana. Ya. Baru terlibat itu kapan saksi itu dalam hal ini PT MBM? 2014. 2014. Tadi saksi menyebutkan ada permohonan permintaan sertifikat 055 dibatalkan. Atas permintaan siapa itu? Dalam data saya memang itu, tapi membutuhkan penjelasan lebih lengkap nanti dari Saudara tahu, ya. Yang dibatalkan itu proses peralihan atau AJB itu atau sertifikat. Kalau berbeda, kalau proses AJB yang minta dibatalkan, taruhlah yang 202 atau berapa tadi proses? 202 atau 38. Kalau proses 38 itu dibatalkan, kembali ke status quo sebelumnya. Kalau 202 yang dibatalkan kembali ke semula, artinya proses itu tidak sah.
berarti tanah itu kepemilikannya beralih kepada Depitio kembali awal. Kalau dibatalkan sertifikat itu berarti status quo nggak ada kepemilikan itu. Ini juga nggak ikut punya. Siapa lagi? Sumita Chandra. Saya juga nggak ada. Sumita Chandra. Dimitra juga apa? Sumita Chandra. Kalau akhirnya Sumita Chandra itu karena adanya siapa? Ada Khairul Wijaya. Makanya pertanyaan saya, yang dimintakan pembatalan itu proses AJB atau sertifikat 05 2.000? Kalau contoh saya AJB 2 AJB batal demi hukum. Oh, yang dimintakan proses pembatalan itu 2 AJB itu? Ya, dalam data saya seperti itu. Ya. Kalau itu yang dimaksud berbeda. Gitu. Artinya kembali ke status quo, status semula dibolehkan hanya lagi pemilikan Depitio gitu. Ya, jadi menurut saudara bahwa yang dimintakan pembatalan itu bukan sertifikat 05 keliru, tapi proses ADB 202 dan 38 itu. Iya. Sama. Siap. Oh, ajukan pertanyaan. Siap. Sedikit kita berikan. Baik. Penuntut umum silahkan, ini kesempatan terakhir. Namun mengingat ya, kita akan ini karena ini kesempatan kedua, kita batasi ya. Ya, penuntut umum ya. Silakan 10 menit atau sudah cukup? 10 menit atau sudah cukup? Ya, silakan. Mengingat Mas dan Mas saksi lain Pak, Ya. penuntut umum untuk beliau ini cukup Pak. Cukup. Silakan penasihat hukum 10 menit kita cek. Baik, Jangan mengulang kesempatan terakhir. baik, terima kasih yang mulia. Kami hanya menegaskan menyambung pertanyaan dari yang mulia majelis hakim tadi mengenai kesepakatan yang oleh saksi dikatakan bahwa pembuatan tersebut dilakukan secara sukarela. Pertanyaan saya kepada saksi, kesepakatan perdamaian tersebut kapan dibuat? Ingat nggak saksi? Kalau lupa, jangan lupa. Ya, lupa. Saya ingatkan ya, saya informasikan bahwa kesepakatan itu dibuat 1 Mei 2023. Setahu saksi, di mana ditandatangani kesepakatan ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Saya informasikan lagi, mohon izin ya mulia. Chandra ini baru dikeluarkan dari tahanan tanggal 3 Mei 2023. Jadi penandatanganan tersebut diketahui pada saat terdaftar. Sudah pertanyaan saja. Baik. Akan waktu yang tersisa. Baik. Lalu, apakah tanah tersebut sekarang sudah dikuasai oleh PT NBL? Bersama-sama dengan ahli waris. Sudah dikuasai oleh PT tanah tersebut Bersama-sama. Pertanyaan lanjut, apakah MBM membayar pajak sampai 2023? Siapa yang membayarkan pajak atas tanah seluas 87.100 tersebut? Setahu saksi, tidak tahu. Tidak tahu. Lagi saya informasikan bahwa sampai dengan Maret 2023 yang membayarkan pajak ini adalah terdakwa. Yang terakhir, apakah PT MBM membayar ganti rugi? Telah lama, apakah membayar ganti rugi kepada terdakwa ini? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Baik, menurut kami karena dari keterangan terdakwa ini tidak pernah menerima ganti rugi. Iya. Pertanyaan cukup? Cukup ya? Cukup. Terdakwa ada? Ya, silakan. Dengan catatan memanfaatkan waktu yang ada. Baik. Ya, koreksi tadi perjanjian perdamaian ditandatangan oleh kuasa hukum saya Alvin Lim Ya, tanggal boleh. 3 Mei 2024. Silakan. Dua hari setelah tanda tangan tersebut baru bisa dikeluarkan
dari Polda Banten. Silakan saudara mengajukan pertanyaan kepada saksi. Saudara tidak ada, ada yang mulia. Ada, jika ada silakan. Saudara saksi sebut saya pernah disomasi oleh PT MBM pada tahun 2021, benar? Somasi. Benar ya. Setelah saya disomasi, kemudian saya dilaporkan ke Polda Metro atas tuduhan penggelapan SHM 5 garis miring Lemo, benar? Silakan. Benar atau tidak benar atau tidak tahu. Itu saya tidak tahu. Baik. Setelah saya dilaporkan di Polda Metro Jaya, sertifikat 5 garis miring Lemo sempat disita oleh polisi. Apakah saudara tahu mengenai hal itu? Tidak tahu. Baik. Apakah saksi tahu tanggal 28 April 2023 terbit SP3 atas laporan tersebut dengan alasan tidak cukup bukti? Apakah saudara tahu mengenai hal itu? Tidak tahu. Baik. Setelah diterbitkan SP3 tersebut dengan alasan hukum tidak cukup bukti, SHM 5 Lemo yang disita oleh polisi kemudian dikembalikan ke BPN dan kemudian dikembalikan ke saya. Apakah saudara saksi tahu mengenai hal itu? Tidak tahu. Baik. Menurut saudara saksi, apabila sertifikat itu bodong, apakah mungkin BPN mengembalikan sertifikat itu ke saya? Nah, kalau saudara mau menjawab atau tidak mau menjawab, itu hak saudara. Apa mungkin begini, Pak? Tidak tahu. Ya, artinya harus dijawab karena biar direkam gitu, gitu. Kalau menggeleng mah nggak direkam. Silakan. Terima kasih. Kemudian itu saja yang mulia. Saya ingin menunjukkan bukti SP3 ini mau diperlihatkan kepada saksi. Mari penuntut umum, Bapak maju sebisa ya. Ya, ini ditunjukkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan dan status sertifikat PGI nomor 5 Lemo tanggal 23 Mei 2023. Bapak tahu tentang surat ini atau tidak tahu itu? Ya, tapi saya tidak tahu. Nah, ya. Silakan. Cukup terdakwa? Cukup ya mulia. Cukup ya. Sedikit yang mulia. Ya. Tadi pada saat persidangan kan ada yang diperlihatkan oleh jasa terkait surat kuasa dari ahli waris kepada PT MBM. Dan kami juga mendengar ada kesepakatan kerjasamanya. Iya. Nah, tadi kan saudara jaksa mengatakan itu ada di berkas. Iya. Setelah kami cek, di berkas kami tidak ada. Ya, soal perbedaan itu silahkan saja. Ya, maksud kami begini yang mulia, Ya. dari persidangan ini kami minta supaya itu juga bisa dapat salinan kepada. Oh, gitu. Ya, silahkan koordinasi dengan penuntut umum dan itu tidak menjadi masalah. Itu bahkan cenderung menjadi hak, ya. Izin yang mulia, Ya. nanti pada persidangan selanjutnya akan kopinya akan kami. Iya. Maksud saya mau pakai mic supaya kedengaran. Oke, baik. Jadi sudah ya, cukup ya. Tanggapan atas keterangan saksi, saudara terdakwa, halo, mau ditanggapi sekarang atau dalam pembelaan? Silakan. Atau dalam keterangan terdakwa? Pembelaan saja ya. Dalam pembelaan ya. Terima kasih saksi sudah berkenan hadir dalam persidangan. Hal-hal yang menjadi perbedaan apa tinggalkanlah dalam ruang sidang ini supaya lurus semua yang ada di hati kita semua ya. Karena demikianlah di ruang sidang. Oke? Terima kasih yang mulia. Ya, sama-sama. Silakan. Jangan lupa dokumen. Mohon maaf, yang mulia, boleh saya salaman dengan saksi? Ya, terserah saksi. Ya. Ya, sudah. Ya, mau salaman ya, silakan. Siapa tahu dari salaman tatapan mata, ya kan? Itu hak masing-masing ya. Oke, ya.